ada satu anak yang berbeda dari anak yang lain. Dia menggambarkan air terjun yang riuh sekali, kemudian di dekat air terjun itu ada ranting yang menjuntai, di ujungnya ada sarang burung. Di situ ada anak-anak burung dan induknya di situ. Anak-anak burung itu tenang sekali di tempat itu. Kami kembali datang Tuhan memuji Engkau. Kami hampiri tahta kudus Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama Salam, Karlaver yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya? Kiranya semua berbahagia berkumpul bersama dengan keluarga, diberkati Tuhan dan dalam keadaan sehat. Kalau toh ada hal-hal yang membuat kita jadi letih, lesu, bahkan berbeban berat, jangan membiarkan itu berlarut-larut, karena Tuhan Yesus ingin menggantikannya dengan kelegaan, ingin memberi kita kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi jangan biarkan ada apapun, situasi apapun yang membuat kita terus berbeban berat. Alami kelegaan dalam Tuhan, alami sukacita damai sejahtera dalam Tuhan, alami kekuatan hati dari Tuhan, sehingga seberat apapun masalahmu, engkau tetap bisa bertahan, bahkan akhirnya bisa menyelesaikan masalahmu. Tuhan akan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami hampiri Engkau, kami membawa semua beban hidup kami. Kami membawa keadaan kami yang letih, lesu. Kami membawa situasi-situasi yang sedang kami alami saat ini,
situasi yang membuat pikiran kami sangat tertekan, jiwa kami sungguh-sungguh menjadi tertekan. Tetapi kami sangat percaya bahwa kalau kami datang kepadamu, Engkau akan memberi kami kelegaan. Engkau akan menguatkan hati kami, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada damai sejahtera yang melampaui akal akan menjaga hati dan pikiran kami. Kami percaya itu akan terjadi, bahkan kami juga sangat beriman Tuhan akan membuka jalan keluar yang terbaik. Kami akan mengalami keajaiban dan mujizat yang dari Tuhan. Melalui setiap masalah yang kami hadapi, kami boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami betapa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dan ada di pihak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita sharing firman Tuhan, mungkin ada pertanyaan atau permohonan doa yang bisa dibacakan, silakan. Ya, ada satu permohonan doa dari saudara yang menyaksikan Rise in God. Permohonan doanya, doakan saya agar bisa mengalami damai sejahtera, sebab tempat saya tinggal dan pekerjaan saya terasa sangat bising dan sangat sibuk. Tempat bising dan sibuk itu ada di mana saja sekarang ya. Dunia kita adalah dunia yang bising, dunia yang sibuk. Jadi ibaratnya itu orang naik eskalator sambil lari gitu. Sudah dia tidak sabar lagi dengan itu, pengen cepet. Semuanya serba cepet. Bahkan apalagi anak-anak kita sekarang ya, generasi Z gitu, dia belajar justru fokus kalau dengerin musik keras. Kalau suasananya tenang itu enggak. Tetapi memang ada orang-orang tertentu jadi enggak merasa tenang. Hidupnya enggak tenang karena berisik sekali ini. Apalagi kesibukan begitu banyak. Dan kalau dia tidak nyaman, tidak menikmati itu, pasti jiwanya tertekan. Itu kan menekan jiwanya. Dia tidak akan bisa damai menjalani hal itu. Saudara-saudara, kalau bicara tentang damai sejahtera sebenarnya, ketenangan, itu kita harus mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Bagaimana kita bisa menemukan damai sejahtera sejati di tengah dunia yang sibuk, di tengah dunia yang bising. Saya ingat ketika mengajar sekolah minggu dulu, ada kisah cerita dari anak-anak sekolah minggu di salah satu referensi yang saya sampaikan. Damai sejahtera orang Kristen itu seperti apa? Ketika anak-anak disuruh menggambar tentang yang disebut damai, yang disebut tenang. Semua anak rata-rata menggambar tentang 2 gunung dan matahari terbit. Kemudian ada sawah gitu. Ya, ada yang suasana pantai, matahari mau terbit juga gitu. Tetapi ada satu anak yang berbeda dari anak yang lain. Dia menggambarkan air terjun yang riuh sekali, kemudian di dekat air terjun itu ada ranting yang menjuntai, di ujungnya ada sarang burung. Di situ ada anak-anak burung dan induknya di situ. Anak-anak burung itu tenang sekali di tempat itu. Lalu ketika guru sekolah minggu tanya, kenapa kamu gambarkan itu damai? Kan ini bahaya, ini ada air terjun, bisa kena percikan, bisa kena angin. Jawabannya, damai dalam Tuhan seperti itu kakak. Kalau kita ada dalam Tuhan, walaupun ada gejolak, ada suara riuh, tapi tetap bisa tenang karena ada Tuhan Yesus. Wah, ini dalam sekali ini. Dalam sekali. Kita lihat kebenaran firman Tuhan tentang kebenaran tentang damai sejahtera. Ya. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat 27, ya saya bacakan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Berarti damai sejahtera itu sumbernya dari siapa? Dari Tuhan. Damai sejahtera itu sumbernya dari Tuhan, bukan dari dompet, bukan dari pekerjaan, bukan dari seseorang. Kalau orang mencari kedamaian dari seseorang, orang itu bisa berubah.
Misalnya, ada orang berpikir kalau dia dekat dengan orang yang pintar dan kaya raya, punya uang yang banyak, pintar, apakah ini benar-benar bisa diandalkan sepenuhnya? Mungkin beberapa saat bisa, tetapi apakah orang ini nggak bisa berubah? Sangat bisa. Manusia bisa berubah, keadaannya bisa berubah. Bisa saja suatu saat dia kecewa dengan orang yang mengandalkan dia. Dia merasa damai nih kalau dekat dengan dia. Aman semuanya. Tetapi suatu saat dia kecewa, maka orang pintar dan berduit ini akan singkirkan orang itu. Akhirnya dia jauh dari orang yang diandalkan. Ketenangannya, kedamaiannya hilang. Orang bisa berubah atau kekayaan orang bisa saja berubah. Yang pertama punya segalanya, setelah itu nggak punya apa-apa. Kalau kita mendasarkan damai sejahtera pada seseorang, pada sesuatu yang sesungguhnya bisa berubah, maka itu menjadi fondasi yang rapuh sekali. Kalau ingin mencari damai, carilah dari pribadi yang tidak pernah berubah, tidak akan pernah berubah. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya dia tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi, dia tetap punya kuasa, dia tetap peduli, dan dia tetap menginginkan kita semua bisa bertumbuh hari demi hari pada rencana kekekalannya. Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Nah, kalau sumber damai sejahtera itu dari Allah, kita percayai dari Tuhan saja damai sejahtera kita hidup mengandalkan Dia, kita menyertai Dia, kita setia kepada Dia, itu jaminan ada damai sejahtera. Paulus pernah berkata di surat Filipi bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui akal, akan menjaga hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Artinya damai sejahtera yang Allah berikan melampaui logika manusia. Benar seperti yang dikatakan anak sekolah minggu tadi, situasinya bergejolak kok bisa tidur dengan nyenyak. Situasinya sangat berat, kok tenang-tenang saja. Karena apa? Tenang saja karena saya kan bersama dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, jadi tenang saja. Kalau sendirian pasti khawatir sekali. Tetapi karena bersama dengan Tuhan, Sang sumber damai sejahtera sejati itu tetap bisa tenang. Apakah masalahnya selesai? Tidak selesai, belum selesai. Tetapi ada ketenangan, menjaga hati dan pikiran kita. Ini luar biasa. Makanya kalau saudara-saudara ingin mencari damai, jangan tinggalkan Tuhan. Demi seseorang yang saudara anggap bisa memberi rasa aman, tetapi rasa aman yang sebentar saja. Karena orang bisa berubah, pekerjaan bisa berubah, status bisa berubah, segala sesuatu yang di dunia ini bisa berubah. Tidak bisa jadi landasan untuk mendapatkan damai sejahtera sejati. Tetapi Yesus Kristus, pribadi yang tidak pernah berubah, menjadi dasar damai sejahtera kita yang sesungguhnya. Saudara, kadang-kadang kan orang bisa beli tempat tidur yang mahal, yang nyaman, tetapi tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Orang kan bilang begitu, benar kan? Dengan uang kita bisa beli tempat tidur yang nyaman sekali, yang sangat mewah sekali, tetapi kita tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak itu mulai dari mana? Dari hati yang damai. Orang bisa beli seseorang supaya menjaga dia, supaya melindungi dia, tetapi rasa aman itu bukan dari seseorang. Kalau hati kita tetap khawatir, tetap saja kita tidak bisa damai. Dengan uang kita bisa membuat dinding yang tebal, yang tinggi, mengelilingi rumah kita. Tetapi kalau hati kita tidak damai, tetap aja kita cemas, tetap aja kita takut. Karena pengen lebih aman lagi, akhirnya beli anjing penjaga, ya 10 ekor begitu. Tetapi apakah tetap bisa merasa ada damai? Tidak, damai sejahtera itu
sumbernya dari Tuhan, dimulai dari hati kita. Kita kadang-kadang heran ya, ada orang anak pemulung atau pemulung, mereka padahal dingin gitu ya, malam hari gitu atau siang hari panas terik gitu, bajunya sangat lusuh sekali, bisa tidur nyenyak banget, tidak perlu obat tidur. Sementara orang yang tidur di rumah yang mewah, yang megah, kasur yang begitu empuk, nggak bisa tidur. Problemnya di mana? Di hati. Mereka oke-oke saja kok, memang terima kenyataannya, memang tidurnya cuma di gerobak, ya udah nikmati saja, gitu kan. Jadi damai sejahtera itu dari hati. Hati yang ada Yesus Kristus, dia punya damai. Itu melampaui akal, melampaui segala sesuatu yang bisa masuk akal manusia. Itu akan menjaga hati dan pikiran kita. Itu yang akan Tuhan berikan. Kemudian yang kedua, damai sejahtera Tuhan itu sifatnya bisa permanen, tidak berubah-ubah, karena dia adalah Tuhan. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Jadi nggak perlu gentar, tidak perlu takut. Beda dengan yang diberikan dunia. Yang diberikan dunia tadi kan damai kalau kita dapat bonus, duitnya jadi punya banyak duit, dapat jabatan, kita tinggal di rumah yang besar, rumah yang megah, rumah yang mewah, kita bisa damai sebentar gitu ya. Tetapi damai yang dari Tuhan tidak bergantung itu. Tidak bergantung itu. Atau kalau enggak, kalau di kulkas penuh dengan makanan, tenang nih, mak-mak begitu kan, kalau stoknya banyak itu tenang-tenang itu. Tapi begitu semakin menipis gitu, duitnya juga belum dapat, nah itu jadi mulai enggak damai. Tetapi damai yang dari Tuhan tidak bergantung makanan kita, uang kita, keadaan kita, situasi apapun. Enggak, bergantung bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, kita mengenal Tuhan dengan baik, ada persekutuan yang baik dengan Tuhan, ada damai walaupun dalam keterbatasan, walaupun dalam kesulitan. Saudara-saudara, saya tumbuh di desa, saya ketemu banyak hamba Tuhan, hidupnya serba sulit, tetapi mereka bahagia melayani. Saya sekarang pelayanan di Jakarta, ketemu banyak hamba Tuhan di kota besar ini, banyak hamba Tuhan yang tertekan, padahal punya banyak hal. Tidak seperti yang hamba Tuhan di desa. Masalahnya di mana? Karena kadang-kadang ketika kita awal-awal nggak punya uang, kita mengandalkan Tuhan. Kita berharap Tuhan memberi kita damai sejahtera. Kita merindukan Tuhan senantiasa. Tetapi ketika kita mulai diberkati Tuhan, semua jadi lebih mudah. Akhirnya kita mengandalkan fasilitas. Ketika kita mengandalkan fasilitas, kita mulai kehilangan damai sejahtera sejati. Karena damai sejahteranya bergantung kepada fasilitas dengan apa yang saya miliki, bukan kepada Tuhan yang memberikannya kepada saya. Itu yang membuat orang akhirnya mudah stres, mudah tertekan, termasuk orang-orang yang melayani. Saya ketemu orang yang melayani, ternyata ada juga yang pengen bunuh diri, padahal melayani Tuhan. Dia khotbah untuk memberi semangat jemaat, jangan menyerah, jangan cemas, jangan takut. Tetapi dia sendiri ada masalah, ingin bunuh diri. Untung baru ingin, kalau sudah sampai bunuh diri, itu jadi berita yang viral sekali. Seorang pendeta bunuh diri karena tidak punya duit, karena dikejar debt collector. Wah, itu kan sebuah berita yang merusak kesaksian iman Kristen. Tapi itu realita ya, semakin orang mengandalkan sesuatu yang bisa berubah, sesuatu yang sementara, sesuatu yang sifatnya lahiriah, damai sejahteranya semakin tipis, semakin mudah goyah. Tetapi semakin orang mengandalkan, bersandar pada pribadi Tuhan, damai sejahteranya tambah kuat. Damai sejahteranya lebih permanen untuk bisa dinikmati terus-menerus. Berarti pilihannya, saudara pengen damai sejahtera yang sebentar atau yang permanen. Kalau ingin permanen, bersandar pada Tuhan, miliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ini terkait dengan hubungan dengan Tuhan itu bagaimana.
ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, menarik sekali, kalau kita menuruti firman-Nya, maka Bapa di surga dan Yesus Kristus akan diam dalam hidupnya. Pribadi sebagai sumber damai sejahtera itu diam dalam hidup kita. Berarti bagaimana supaya damai sejahtera yang Allah berikan itu terus-menerus ada dalam hidup kita? Kasihilah dia. Bagaimana menyatakan kasih yang benar? Turuti firman-Nya. Saudara-saudara, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Saudara mengasihi Tuhan, buktinya apa? Melakukan firman Tuhan. Saudara melakukan firman Tuhan, motivasinya apa? Mengasihi Tuhan. Ketika kita hidup dalam firman, maka Allah selalu berdiam dalam hidup kita. Di mana ada Allah, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada Yesus Kristus, di situ ada damai sejahtera. Tetapi semakin kita jauh dari Allah, kita jauh dari damai sejahtera. Saya akhiri satu kisah, saya pernah konseling seorang bapak yang keluarganya banyak sakit-sakitan terus. Lalu dia ribut terus dengan istri, katanya sering ribut aja lah dengan istri. Kemudian dia minta didoakan pelepasan. Saya heran, terlalu banyak orang Kristen dikit-dikit pelepasan. Sepertinya semuanya hanya setan, harus diusir semua selesai. Tanggung jawab sebagai pribadi seringkali diabaikan. Saya bilang, bisa saja ketika ada iblis yang menekan, yang mengganggu sebuah keluarga, bisa timbul keributan, ada yang sakit, bisa. Tetapi tidak selalu seperti itu. Kemudian dalam proses konseling itu, akhirnya ketemu problemnya di mana. Dia suami istri memang dalam banyak hal suka nggak sepakat. Kalau nggak sepakat memang senang berantem. Memang punya hobi sejak pacaran suka berantem. Cuma herannya hobinya berantem tetapi menikah. Berarti ketika menikah itu sering ribut, itu kan biasalah ya. Kan sudah hobi. Mestinya kalau hobi itu sudah biasalah dilewati. Tapi ternyata setelah menikah beda. Ceritanya beda setelah menikah. Dia sangat menderita dan setelah itu bentar-bentar anaknya sakit, dia sakit, istrinya sakit, ada ibu mertua ikut juga sakit, ada saja yang sakit-sakitan begitu. Saya bilang ciri dari di mana rumah tangga kita jauh dari Tuhan kalau kita ribut. Karena di mana orang itu mengasihi Tuhan ada damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, berarti kan keributan berkurang banyak. Tetapi kalau ada keributan, kasih satu sama lain tidak ada, itu sebagai tanda itu hatinya lebih banyak dikuasai emosinya, dikuasai sisi kedagingannya, bukan dikuasai oleh kehadiran Roh Allah. Kita sudah belajar Alkitab bahwa salah satu bentuk keinginan daging apa? Perbuatannya, pertikaian. Ada pertikaian, ada kemarahan. Nah, kalau itu ada banyak, di situ berarti keluarga itu tidak dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Kalau sebuah keluarga dipenuhi kehadiran Tuhan, harusnya ada damai sejahtera. Jadi saudara-saudara ingin damai sejahtera dalam hidupmu, ingin damai sejahtera dalam rumah tanggamu, pastikan hidupmu ada kehadiran Yesus Kristus Tuhan. Di rumah tanggamu ada kehadiran Tuhan. Saudara satu sama lain saling mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Di situ pasti ada damai sejahtera. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena dalam Yesus Kristus kami sudah menemukan damai sejahtera sejati. Seringkali hal-hal yang ada di dunia ini menggoda kami untuk
menggantikan damai sejahtera-Mu. Tuhan ampuni kami, bawa kami kembali pada damai sejahtera yang sejati dalam Yesus Kristus. Hubungan-hubungan kami yang terganggu dengan Tuhan karena berbagai hal, karena dosa, kesalahan, pelanggaran, atau hal-hal yang lain yang merusak hubungan kami, yang membuat hati kami jauh dari Tuhan. Tuhan beri kami semangat, kekuatan untuk coba membereskannya segera. Kami menyingkirkan hal-hal yang merusak hubungan kami dengan Tuhan. Kami akan terus membangun hubungan yang baru dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus Kristuslah damai sejahtera sejati itu kami miliki, Bapak. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami konflik dengan saudara-saudaranya, dengan sahabatnya, dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Tuhan menolong mereka, Tuhan menjamah mereka. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini merubah pikiran mereka, memperbaharui pikiran mereka, membebaskan mereka dari segala kemarahan, segala kepahitan hati, kekecewaan apapun itu, menyembuhkan setiap luka di hati mereka dan membuat mereka bisa berdamai satu sama lain. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, menjaga setiap hati, setiap pikiran, agar mereka semua boleh menjalani rumah tangganya dengan rukun, hubungan saudara dengan saudara yang lain hidup dengan rukun, adik dan kakak hidup dengan rukun, bahkan persahabatan-persahabatan, persaudaraan saudara-saudara seiman dalam persekutuan dalam gereja boleh rukun satu sama lain, karena damai sejahtera Tuhan menguasai setiap pribadi. Nama-Mu dipuji, dimuliakan melalui kehidupan anak-anak-Mu yang saling mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada pribadi yang lain yang bisa menjamin kita memiliki damai sejahtera selain Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan Dia, jangan menjauh dari Dia. Terus bertumbuh, terus bersekutu dengan Dia. Kalau saat ini saudara sedang dalam pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap Tuhan itu pasti mau menolong dan mampu menolong saudara semuanya. Amin. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Hatiku